Hai guys, kenalin gue Bagus Sandy and welcome to Talk Appetite. We talk after eat. Di Talk Appetite hari ini kita bakalan ngobrol dan seru-seruan bareng hari ini. Dan hari ini kita lagi ada di Bumi Perkemahan Bedengan Malang. Kalau tadi Sandy mention seru-seruan bareng pastinya nggak cuma sendirian ya di sini. Sandy bakalan ngundang bintang tamu hari ini. Cus langsung aja kita spill bintang tamu kita pada hari ini. Check this out. And this is Huma and Jenny. Halo. Hai. Gimana kabarnya nih Huma sama Jenny? Baik. Baik banget ya. Apalagi lebih sehat lagi kena sinar matahari ya siang hari ini. Matahari pagi kayak gitu. Nah, boleh dong tahu kesibukannya dari Huma dulu deh mungkin ya. Kesibukannya Huma akhir-akhir ini apa nih? Kalau gue sibuknya sementara ini cuma kuliah, organisasi sama kerja aja. Ormawa banget ya berarti. Iya, Bukan ormawa mahasiswa banget. kupu ya. Iya. Berarti ya. Sering di kampus berarti ya. Nginep juga. Nginep. Wow. Oh, udah jadi tempat staycation favorit Ya, kali penghuni ya. kampus udah biasa sama gue. Di kampus udah biasa. Oke. Kalau Jenny sendiri kesibukannya apa nih? Kalau aku sekarang itu cuma jadi model sama talent. Cuma ya. Jadi model itu cuma loh teman-teman ya. Cuma. Boleh dipraktekkan model kompor sekarang? Oh, iya. Gimana? Baik. Nempel di meja. Bukan model kompor ya teman-teman ya. Itu Ya, apa dong, DJ? Kok pegangnya kayak gitu. Oh ya, ya, teman? maaf. Iya, oke. Nah, Huma dan Jenny hari ini bakalan nemenin aku buat seru-seruan bareng ya lah di sini ya. Iya. Nah, sebelum kita ngobrol, kita bakalan seru-seruan bareng. Dan kali ini Talk Appetite bakalan nantangin si Huma sama Jenny. Udah siap belum buat tantangan kita? Dia dong bisa gue. Gue bisa masuk lu. Oke ya, kayaknya tercium aroma battle ini ya hari ini ya. Jadi langsung aja, hari ini kita bakalan kasih challenge buat Huma sama Jenny untuk memasak. Oke, kenapa Huma? Gak apa-apa. Ada problem? Nggak ada ya? Nggak ada, aman. Nggak ada ya? Bisa aman dilanjut. ya? Bisa dilanjut? Bisa. Oke, kali ini kita bakalan nantangin Huma sama Jenny buat masak spaghetti. Oke, masak spaghetti nih teman-teman. Bisa nggak nih Huma sama Jenny masak spaghetti? Bisa-bisain ya. Dibisa-bisain ya. Oke. Nah, sebelum itu kita bakalan bacain rules terlebih dahulu ya. Buat challenge memasak kita hari ini, battle kita hari ini. Jadi, untuk battle kali ini kita beri waktu 30 menit buat Huma dan juga Jenny untuk memasak spaghetti. Gimana 30 menit? Cukup. Cukup ya? Cukup, dan untuk memasak spaghetti ini kita sudah menyediakan bahan-bahannya di depan nih ya. Oke. Jadi itu nggak perlu bingung ke pasar kemana-mana, di depan sudah ada ya teman-teman. Jadi bisa dimanfaatkan sebaik mungkin ya. Dan nanti untuk hasil masakan dari Huma dan Jenny bakalan ada dewan juri yang menilai. So your best teman-teman, tunjukkan yang terbaik dari kalian ya untuk memasak spaghetti ya teman-teman ya. Jadi ya, ada yang dipertanyakan ini? Momen nggak ada ya? Nggak ada. Aman. Aman ya. Oke, kalau aman boleh langsung aja. Udah siap? Siap. Langsung aja kita masuk ke challenge battle dari Huma dan juga Jenny. 3, 2, 1. Jatuh. Tutupnya mana ya? Bodoh amat ya. Lu tau nggak ukuran spaghetti itu berapa? Kalau dimasak semana? Hah? Spaghetti sejak kapan dimatain? Sejak kapan spaghetti dimatain? Setelah situ. Itu spaghetti apa minum dimatain? Oke, Huma sama Jenny. Ini kelihatan ya mana yang lebih estetik ya sebenarnya ya kalau masak ya. Mana estetiknya ini lo lihat tuh. Kenapa sampai gosong? Enggak, bukan estetik, maksudnya kelihatan. Nah, ini udah
dipotong-potongin sama si Jenny. Kalau ini masih rapi, tetap kokoh berdiri. Terus habis ini kalau dari Jenny, oke. Masalahnya spaghetti sebenarnya kan nggak dipatahin ya. Iya bener serius. Dia Iya. aja loh, Mak. Dia buka kartu. Kenapa ini dipatahin teman-teman? Aduh, mau Cuma gitu. Enggak, sebenarnya Jenny mungkin pengennya makan spaghetti tapi nggak ribet ya. Ya gitu ya. Biar gak tau nggak ciri spaghetti sama udah matang sama enggak? apa? Lu timpuk ke tembok. Kalau di tembok nempel berarti dia matang. Mana Serius ada serius. tembok di sini? Loh serius. Oke. Bawangnya mulai potong nih Jenny. Lu masih sibuk masukin itu. Nah, ini kagak bengkok-bengkok pak, nggak bisa masuk ini. Kagak mau disuruh masuk loh. Airnya belum panas soalnya. Kenapa nggak pakai ini sih? Oh iya. Nggak itu buat goreng lagi. Oke. Kompormu nyala. Nyala nyala. Oh iya coy. Sampai subuh juga nggak bakal ampuh. Nggak ini masalahnya nggak tenggelam. Udah nyala, makanya lu dari tadi bilang soalnya ini kagak mateng-mateng, soalnya Iya. belum lu nyalain. Kagak tadi kegedean pak, makanya dikecilin. Aduh. Lucu banget ya. Kayaknya spaghettinya buat toddler ya ini ya. Buat anak-anak ya kayaknya. Kan keibuan. Oh, keibuan, baik. Bilang nggak Baik, bisa keibuan. masak tapi Nah, bisa juga pertandingan itu. ini semakin memanas, jadi teman-teman Top Appetite jangan kemana-mana, tetap pantengin karena Uma sama Jenny ini kayaknya sangat panas ya ini ya. Ini kayaknya Jenny udah mau kelar nih, mau masak nih. Ayo Uma, mati lagi nggak tuh kompor? Nggak nyala cuy. Oke. Cuma ini nggak loyo-loyo gitu loh. Waduh. Jadi soalnya dipatahin. Ini kan nggak dipatahin. Masih dipatahin juga sih. Kan dipatahin juga. Ini kalau misalnya tuh mah gue kalau lihat kayak gitu tuh ngomel tuh Iya. dikerok pakai besi. Wow, sengit banget nih kayaknya Uma sama Jenny. Waduh, ini gimana nih Jenny udah goreng sosis loh Uma. Bentar, sih nggak mau kalah. Si nggak mau kalah, ayo. Apalagi kenapa ini kompornya lagi? Nggak tahu ah. Grogi deh kayaknya dia sebelah. Oh grogi si Uma. Ngapain amat coba. Aduh. Nah teman-teman Top Appetite di rumah, jadi selain yang kita nilai rasa, kita juga bakalan menilai plating mereka. Jadi Uma dan juga Jenny, pastikan sosis kalian cantik dan juga spaghetti kalian cantik ya semuanya ya. Plating harus cakep. Ya, Nyusahin orang ya. emang ya ini ya. Pada usil semua di sini. Oke, kalau Jenny nih mau dinamain apa ntar spaghettinya? Di sosis pedas. Sosis pedas. Oke, berarti emang pedas ya ini ntar ya. Yuk. Pedas ya. Juri di note ya nanti masakannya si Jenny pedas. Kalau kamu mah Apa? apa nanti nama spagettinya apa? Spaghetti jadi-jadian. Kenapa jadi-jadian? Karena yang penting jadi spaghetti. Yang penting jadi spaghetti Iya. ya. Oke. Mau nangis ini. Oke, baunya Bawangnya luar biasa kencang ya. banget. Luar biasa. Baik. Tingkat kematangannya juga harus diperhatikan ya, teman-teman ya. Oke, kayaknya si Jenny ini goreng sosisnya kayak masak nasi gila ya, teman-teman ya. Kayak lo bikin nasi gila, coba lihat nih. Coba dilihat nih. Ini teman-teman kameramen tolong di-shoot ini. Nah, lebih kayak nasi gila ini ya. Ya, jadi kayaknya ini spaghetti gila deh. Spaghetti gila. Spaghetti Oke, oke. Nah, itu masih banyak bumbu-bumbu yang ada di depan. Masih ada apa itu saus, masih ada bumbu-bumbu, bahkan ada parmesan juga. Bawang bombay nggak pakai bawang bombay? Enggak, Ya. enggak perlu. Oke. Bukan enggak perlu sih, bingung mau diapain. Baik. Mungkin buat mempercantik plating bisa loh. Oh. Ya, aku kasih clue. Baik banget buat kita loh. Iya. Insya Allah. Insya Allah. Kalau Baik. misalnya niat ya. Oke, si Jenny udah mulai
menumis spaghettinya. Wadaw. Yuk, teman-teman. Nah, diperhatikan juga waktunya ya buat Huma dan juga Jenny. Waktu kalian kurang 10 menit untuk menyelesaikan sebagai ini. Jadi pergunakan waktu Anda sebaik mungkin ya teman-teman. Oke. Ini Huma ini tinggal berapa langkah lagi nih Jenny ini. Gak apa-apa, dia duluan aja. Oke, cowok ngalah ya di sini ya. Enggak ada cowok ngalah. Enggak, sebenarnya ini alibi si ini aja si Huma aja. Soalnya dia belum kelar. Sabar coy. Huma Ini... jangan bikin nasi gila juga ya. Enggak, santai. Oke. Bikin apa Bu? Bakmi pakai kuah. Oke. Ini kagak golden ya bawangnya. Oke, 10 menit lagi ya teman-teman ya. Makanan bakalan ready, oke? Ayo dong golden dong. Nah. Oke, udah mulai plating semua. Ini, waduh, udah mulai cakep-cakep nih spaghettinya nih. Emang itu punya Huma agak kering ya? Yoi. Oke. Ini jadi apa namanya, spaghetti gila? Kalau spaghetti gila, oke. Sama kayak orangnya ya. Sama kayak orangnya. Oh, mencerminkan kokinya ya, yang masak ya. Oke, ini tinggal finishing. Pastikan plating kalian cantik juga ya teman-teman ya. Oke. Itu sisanya masih ada. Oke, nyimpen ya buat bekal. Boleh. Oke, si Huma baik, udah ala Master Chef loh ini loh. Oke, baik. Sudah? Bos. Jadi duluan nih. Waduh, oke. Si Huma udah jadi. Ini spagettinya jadinya namanya apa? Aulia. Halo? Aulia. Iya. Aulia spaghetti by Chef Huma. Enggak chef Ini. juga sih. Ini boleh disorot ini kerjaannya si Huma ini. Waduh, parmesan di atasnya. Ini porsinya porsi restoran Amerika banget loh. Oh, Kalau ini porsi warteg nih, lihat. Porsi warteg tuh lihat. Nah, sebentar lagi kita bakalan ini lihat nih. Wow, boleh dikasih tunjuk ke kamera semuanya. Porsi warteg tuh lihat. Oke. Ya, ini oregano di pinggir buat apa? Buat hiasan. Baik. Boleh mungkin pancinya disingkirkan dulu, diturunkan, dan boleh untuk spagettinya ditaruh di atas stove masing-masing. Ditaruh di atas stove aja. Oke. Nah, di sini aja ya, mager balik ke kursi ya. Nah, teman-teman, Talk Appetite ini nih kerjanya Huma sama si Jenny udah selesai. Dan setelah ini kita bakalan mendengarkan bagaimana penilaian dewan juri ya. Tapi sebelum itu, kalau dari platingnya sih overall dari aku keren sih, bagus sih, bersih kayak gitu. Punyanya Jenny variatif, punya si Huma ya is okay, bagus juga. Tapi nanti untuk keputusan penilaian tetap ada di dewan juri ya, Jenny dan juga Huma. Jadi teman-teman Talk Appetite jangan kemana-mana, kita bakalan dengerin gimana kritik sarannya dari dewan juri. So stay tune terus di Talk Appetite, we talk and after it. Bye. And welcome back to Talk Appetite. We talk after it.
kita tadi udah nontonin si Huma sama Jenny buat masakin spaghetti ya. Betul. Ini udah ada secret recipe sendiri-sendiri ya. Jadi setelah ini teman-teman kita bakalan menghadapi dewan juri ya, yang kita telah memilih 3 orang random untuk mencicipi masakan dari si Huma juga Jenny ya. Sudah siap untuk dicibir oleh netizen? Siap ya? Dia Udah harusnya biasa yang sih. Biasa. Oke. Udah sangat pede ya dengan masakannya ya. Itu lo lihat sosisnya tuh. Juga sosis bakar. Oh, sosis bakar. Dan soto. Sering main panas-panasan. Bukan, ini lebih ke sosis panggang, teman-teman, kayak gitu. Oke, langsung aja nggak usah lama-lama, langsung kita invite buat dewan juri kita yang pertama. Boleh untuk yang pertama kali, boleh masuk, boleh diambil mangkoknya dan juga garpunya. Nih ya. Ya. Boleh di. Ini yang mana dulu nih? Terserah boleh dipilih nih, mana dulu. Ini apa tadi namanya? Spaghetti gila. Spaghetti gila ya. Spaghetti gila. Kalau boleh tahu apa aja nih ingredientsnya nih? Waduh, Itu udah macam ada- Chef Juna ya ini ya. Ada tomat, ada Tomat. sosis, terus irisan bawang, cabai kering, oregano, kaldu jamur, sama itu keju Oh, ini buat keju. hiasan. Ini oregano ya? Iya, Oh, di pinggir ya. kan gila iya. konsepnya. Jadi harus beda. Oke. Oreganonya nggak punya temen tuh, makanya di pinggir. Sosisnya. Kayaknya sosisnya overcook ya. Gak apa-apa. Mungkin konsepnya. Positive thinking ya. Oke, masih diresapi. Siap. Agak lebih ke doyan ya jatuhnya ya ini ya. Jadi Oke. gimana? Overall enak sih sebenarnya. Enak. Tapi Cuman cuman kayaknya spagettinya kurang matang kayaknya. oke. Iya, kurang matang. Kurang matang. Oke. Oke. Yang kedua nih. Nih kalau boleh tahu apa nih mas? Namanya nih. Oh yo. Apa? Oh yo. Oh yo. Yang bisa nyebut cuma gua doang. Apa nih ingredientnya apa lagi nih? Ingredientnya ini susah dah chef pokoknya. Gitu. Ada bawang intinya masih. Sangat menjelaskan. Gila, mateng dan. Oh ada sosisnya juga ya. Sosisnya enak. Pas. Kematangan mana pas. Ini. Oke. Kenapa ini kok raut wajahnya langsung berubah ini? Kenapa dewan juri dengan masakan dari Uma? Kayaknya yang lebih gila ini deh. Gila ini, iya. Kenapa kok masakan Uma bisa lebih gila? Karena ini nggak matang, lebih nggak matang tuh. Lebih nggak matang. Iya. Oke. Ini kayak milih nggak sih? Betul. Oke. Nah itu Milih Jadi di. gini, ceritanya panjang kenapa nggak matang? panjang. Panjang. Tapi itu bukan alasan. Bukan alasan. Bukan Iya, alasan. Itu bukan alasan. Jadi lebih ke milih digoreng ya. Iya. Ini kalau untuk ini yang spaghetti gila tadi, Hmm. untuk rasanya pas. Oke. Pedasnya dapat, asinnya dapat. Oke. Terus yang ini apa tadi namanya? Oh iya. Oh Ayo, iya. ayo. Yo. Hmm. Karena dia kurang matang tadi, lebih ke nggak matang ya. Dia spesinya dapat, pedasnya dapat. Terus juga tapi agak hambar. Karena nggak matang tadi ya. Iya. Nggak matang Nggak tadi. meresap. Iya, Tidak nggak meresap meresap. bumbunya. Tidak menyatu dengan alam. Oh. Ya. Ya. Baik, untuk dewan juri yang pertama boleh kasih satu suara. Apakah suara itu akan diberikan kepada Huma atau kepada Jenny?
Dung. Ke Jenny. Oke, Jenny. congratulations Jenny, satu suara buat Jenny ya. Thank you Dewan Thank you. Juri nomor 1. Thank you. Oke, boleh untuk kembali lagi. Oke. Kita mau lanjut ke Dewan Juri yang Oke. kedua. Ada pengaturan. Ini juga. masih awal ya. We never know, tes orang itu beda-beda ya. Kita nggak ada yang tahu. Oke, langsung aja kita lanjut ke Dewan Juri yang kedua. Silakan. Waduh, di tester sama Umi Pipi loh ini loh. Silakan Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jamaah. Jadi adem nih beneran. Ih, jadi adem banget ya. Tadi 20 derajat, sekarang 10 derajat. Udah Umi Pipi. Yang Boleh. mana nih? Diperloba nih. Dari warnanya ini agak berasa. Gambar ya. Coba yang ini dulu dong. Ya, oke. Oke. Ini jangan nanggung Umi Pipi, nggak apa-apa, diambil aja, jangan ragu, nggak apa-apa. Oke baik. Sedikit namun pasti dicoba oleh Umi Pipi. Yuk. Makanan pertama dari Lina. Masya Allah. Barakallah. Oke. Chef Renata ya ini ya. Lama loh ya meresapinya loh ya. Oke baik. Ngopi Neng. Mau ngopi? Tambah kopi. Oke enak. Rasanya pas. Pas? Kalau di aku Iya. enggak asin, enggak terlalu banyak bumbu. Berarti suka yang minimalis aja gitu ya. Boleh, oke. Dapat pujian bunga dari Umi Pipi ya. Karena Pasnya pas, Pas? mericanya pas. karena yang berlebihan itu nggak baik dan kekurangan itu juga nggak bisa. Oke, bener nggak? Oke, makanan kedua lanjut ke spaghetti gila ala Jenny. Baik, gimana rasanya? Deg-degan loh saya nungguinnya ini. kayak nungguin USBN loh, teman-teman. SBM loh ini nungguinnya. Sabar, Deg-degan. dirasa. Dirasa baik, dicerna dengan baik, boleh banget. Ini rasa apa ya? Bentar. Ini rasa apa ya? Apa? Yo. Pahit, Pahit. pedas, Pedas. Kayak kehidupan ya. tapi masaknya pas. Masaknya apa? Yang itu keras. Keras. Kurang matang. Oke. Sudah diresapi, Umi Pipi. Boleh? Sekarang saya minta satu suara, boleh diberikan kepada Huma atau Jenny. Karena saya orangnya sangat nilai rasa ya, Ya. jadi diberikan kepada Huma. Oke, congratulations buat Huma. Thank you. Oke, semakin memanas karena ini sudah memulai skor 1-1. Namun tidak berhenti di situ teman-teman. Kali ini bakalan ada satu dewan juri lagi yang akan menentukan siapakah pemenangnya. Langsung aja kita panggil dewan juri yang ketiga. Silakan. Hai. Halo. Hai. Mas dicoba yang ini dulu mas. Nah, boleh. Tapi terlihat lebih menarik yang mana? Percayalah yang ini dulu. Kalau sayang banget ya dibilangin deh. Iya, gua kenal nih soalnya. Oke. Jadi kita Jadi teknik marketingnya harus berjalan ya, walaupun penjurian ya. Nah, sebenarnya ada teorinya. Ada teorinya. Oh, ada coy. Oke. Coba ya. Terus sakit tahu. Baik. Gimana, Chef? Oke. Mending gagal lagi. iya, yang kedua nih. Ini yang kedua nih. Takut kesurupan ya? Iya. Apa jangan-jangan dia kedinginan? Dingin juga sih sebenarnya. Iya kan dingin juga. Di sini 20 derajat loh. Jadi suka telan ya. Oh, suka ditelan ya?
Emang konsepnya dia itu mengunyah yang yang baik 32 kali. 33. 33. Jadi kurangin dong. 33. Iya, mohon maaf 33. Oke. Jadi ini kalau makan masakan yang Huma ya, Iya. itu kayak berasa ada di Jujur. injek batu, Keinjek, Pak. injek batu. Terus pas di tenggorokan lu nemu buat ngelindungin lu dari sinar matahari. Gue kira udah menghina loh. Dalam Enggak. banget. Soalnya nginjak batu bawaan. Jujur li gue nggak tahu dia ngomong apa. Bahwa Which is what's the point? Gimana masakannya? Gak ada. nggak ada poin. Gak ada poinnya. Gue udah dengerin lama. Gak ada poinnya. Oke, lanjut ke masakannya Jenny. Bentar, tapi ada nih. Kenapa? Ada sedikit rasa unik gitu guys. Gue nggak tahu ini apa. Tapi worth it buat dicoba masakan. Oke. Rasa yang masih ada. Oke, lanjut ke masakan Jenny. Ayo beats nanen solo. Oke, menuju detik-detik ketegangan. Sekali lagi. Udah di sini gue merinding karena 20 derajat di sini ya. Makin merinding lagi. Gue sampai ngangan. Sorry. Kalau tadi di gurun, sekarang di mana nih? Kalau masakan Jenny ini lebih ke pantai. Pantai. Baik, lebih ke Banyak pantai. ikannya? Berarti lebih chill. Atau gimana? Melihat wajahnya bikin gue chill. Oh. Ini mah modus. Ini mah modus ini. Enggak. Gimana? Pantai. Pantai. Setelah kita cicipi pertama kali itu smooth. Oke. Cuma ada kejunya juga. Mungkin tadi lebih ke dominan keju juga yang aku ambil. Jadi ada rasa kejunya kayak yang pantai gitu. Terus pas sudah ditelan di sampai tenggorokan itu ada rasa pedas dan creamy ya. Udah sih gitu aja. Oke. Itu penilaian dari Dewan Juri ketiga dan setelah ini kita akan menentukan siapakah pemenangnya. Oke. Dewan Juri ketiga kami persilakan untuk memberikan satu suara di mana satu suara itu merupakan suara Kira kita battle penentuan beneran. siapakah pemenang di battle masak kali ini ya. Apakah Huma atau Jenny? Boleh Dewan Juri silakan. Ya karena gue lebih suka goreng overall dan gue suka keju juga. Sorry Jenny. Iya. Oke, 2 suara buat Huma. Kru boleh tepuk tangan dong, kru. Nah, biar kelihatan rame di sini. Ini boleh Dua suara saya udah. 2 kata nggak? Kenapa? Oh, oke. Terima kasih Dewan Juri. Boleh untuk kembali lagi. Oke, karena pemenang menginginkan sedikit sambutan ya, teman-teman. Boleh kita berikan sepatah 2 kata untuk Huma. Silakan. Sombong ya. Ya. Kamu jadi ibu rumah tangga. Tapi kalau kamu jadi anak tangga aja mau. Anak tangga. Bapak kan Iya, Bapak ya udah. Bapak. Udah jelas ya pemenangnya ya. nggak apa-apa, nanti kan kamu yang masak di rumah. Iya, siap. Oke, siap luar biasa. Untuk di challenge kali ini pemenangnya adalah Huma dengan Ayoyo ya. Oyoyo. Oyoyo. Pokoknya itulah. Ya, luar biasa. Pokoknya itu. Nah, jangan kemana-mana teman-teman Talk Appetite karena setelah ini kita bakalan ngobrol santai ya, Jenny sama Huma. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Talk Appetite. We'll talk after it. Welcome back to Talk Appetite, we talk after it. Kembali lagi barengan sama Sandy dan juga ada Huma dan juga Jenny. Gak nyesel kan ya main di Talk Appetite kan ya? Enggak dong, seru-seru. Seru. Gimana tadi habis masak gitu?
sejujur ini? Agak tertekan sih ya. Tertekan. Kenapa Apalagi dia yang tertekan? menang. Dia yang menang dengan rasa yang hambar tapi menang ya. Iya. Nggak Apakah nyesel. ini sebuah keberuntungan? Cocok Nggak, dalam milih apa? lah ya. Cocok mungkin ya. Cocok Buat jadi bapak rumah tangga. bapak rumah tangga. Habis ini buka warmindo ya. Iya. Habis ini ya. Boleh ya. Sama jual pop ice kalian. Boleh. Nah, karena talk appetize ini we talk after eat. Kita tadi udah makan kayaknya, udah bikin Iya. makanan, udah makan. Nah, sekarang kita waktunya ngobrol kayak gitu ya. Nah, kita let it flow aja karena kita open discussion aja. Kalau emang kita mau bahas sesuatu, boleh banget mungkin si Jenny boleh atau si Huma juga boleh mau ngomongin ini. Nah, so in this segment we're gonna talk about apa yo? Apa nih? So di segmen ini apa ya, kayak kedengarannya berat tapi emang berat gitu kan ya. But Gimana? Berat, emang berat. iya emang berat gitu kan ya. Jadi so we're gonna talk about quarter life crisis. Oke, KLC. Oke. Oh ya, KLC kayak KLC. gitu ya. KLC. Udah pernah dengar kan ya? Pasti kan ya. Pernah. Oke. Kalian di mungkin kita masih di satu rentang umur ya, masih di 20-an ya. 20 yang masuk di quarter life crisis di mana umur kita ada di seperempat abad. Ya, hitungannya kayak gitu kan ya. Kalau mungkin apa ya, pernah nggak sih lo pada ngerasain kayak misalnya lo punya beban gitu. Tapi lo punya beban tapi lo juga ngerasa hampa at the same time. Kayak gitu loh. Pernah nggak sih? Ini gue dulu atau Boleh deh, siapapun dulu. Uma dulu boleh. oh iya. Punya beban ya? Iya. Sampai sekarang juga banyak beban. Banyak ya beban. beban. Kelihatan kok, Beban kelihatan kok. keluarga. Dari tadi kelihatan bebannya banyak. Kayak gitu. Beban keluarga soalnya enggak lah. Iya. Enggak bercanda jangan. Jangan gitu. Nggak, beban yang lebih mungkin lo lebih worry terhadap masa depan. Iya. Benar nggak sih? Quarter life crisis itu kan bicara soal kita itu bingung ya. Iya. Bingung sama apa yang kita akan kerjakan, apa yang akan kita lakukan, dan sebenarnya ini kita bakal jadi apa. Kayaknya di umur rentan yang umur 24 ini gue 24 ya. Enggak mau masuk 24. Yes. Memang rentan banget sama pikiran tentang gue mau jadi apa sih, sedangkan passion pun masih bingung ya. Nah, iya. Pasti semua orang pernah ngalamin itu. Cuma gimana cara kita menangani pola pikir biar kita tuh nggak bertengkar sama pikiran sendiri. Oke. Kalau beban ya mungkin kalau dari gue ya yang pasti ya tentang masalah kerjaan gue, tentang masalah kuliah gue. Kira-kira bisa nggak sih gue selesai dan jadi orang yang sukses ke depan buat banggain orang tua gue. Pasti yang dibahas soal itu. Kayak gitu. Kalau gue lebih bebannya tuh bisa nggak sih gue jadi orang yang sukses di mata orang tua gue. Kayak gitu. Oke, baik. Kalau dari Jenny sendiri? Oh, kurang lebih mirip sama Huma sih. Ditambah sekarang itu kan seenggaknya ada kerjaan tapi kan masih hitungannya freelance lah ya. Yes, Belum yes. tetap gitu loh. Apalagi dengan kondisi sekarang tuh udah lulus, itu tuh kayak makin dikejar-kejar sama deadline kayak kamu udah lulus gini, harusnya kan udah punya ini. Coba lihat itu. Apalagi kadang ada perbandingan Yes. kayak gitu. Jadi kayak makin bikin tekanan pribadi ya. itu aja sih. Tapi lu semua percaya nggak sih kalau misalnya every people punya timingnya masing-masing? Betul. Iya. Percaya gue. Kenapa? Tapi gue nggak percaya namanya keberuntungan. Yes. Tapi gue percaya bahwa kesempatan itu ada. Karena Oke. runtutan setiap kehidupan orang itu pasti akan berkaitan dengan kehidupan orang Opportunity lain. ya. Betul. Not just lucky. Iya. Kayak gitu kan. Ya. Jadi yang tadi lu sebut sebagai apa? Apa? Keberuntungan. Bukan keberuntungan, apa tadi lu bilang? KLC apa? Bukan, kayak kesempatan itu. Kesempatan. Timing itu kan kesempatan ya. Timing. Timing itu kesempatan. Pasti akan datang pada masa waktunya. Tapi semua timing yang ada pada masa mendatang itu kita yang lakukan di hari ini. Karena kebiasaan kita hari ini itu adalah menggambarkan kita di masa depan nanti. Itu kalau dari itu. Oke, kalau dari Jenny? Ya kalau misalnya dari aku, kalau yang tadi dibilang masalah laki ya, itu tuh menurutku bonus sih dalam hidup. Kayak misal kita mau nyoba nyemplung ke ranah apa, kalau misalnya ternyata padahal itu kurang sesuai sama skill ya, tapi ternyata malah masuk, malah keterima, dia itu hitungannya bonus. Karena kayak jadinya bisa nyoba lagi hal-hal baru. Oke, tiba-tiba suasana menjadi tegang ya. Ini ya teman-teman. Minum ini diminum boleh loh. Ini asli loh teman-teman. Asli, boleh diminum kalau mau diminum. Iya asli kok, nggak palsu. Iya, kalau mau minum nggak apa-apa, diminum dulu aja. Iya. Oke. Atau mau minum bareng? Boleh? Boleh ya. Cheers ala-ala. Cheers. Dulu ya, Oke, cheers ala-ala. Jangan buru diminum dulu. Nggak kena. Buruan nih. Cheers. Oke. Tapi kalau emang ngomongin masalah kita hidup di umur yang emang 20-30-an emang apa ya? Kayak luas banget ya apa yang Betul. mau diomongin.
Kalau tapi lu pernah inget nggak sih kalau misalnya kita dulu waktu masih kecil pengen keburu, pengen gede nih, Iya, pengen pengen jadi cepet gede. Pas udah gede, nah gue sendiri yang kayak, nah lo kok gini gitu kan. Tapi yang pengen gue tanyain di sini, pernah nggak sih lo kayak misalnya nyesel lo ada di fase ini, atau mungkin boleh ceritain titik terendah kalian waktu ngadepin quarter life crisis ini. Gue mau Jenny dulu yang ngomong nih, kayaknya lebih asik Boleh, kalau dikulik boleh. dari Jenny. Ayo ngomong. Kalau sayang. aku titik terendahku itu menurutku sekarang sih. Why? Karena emang bener-bener lulusnya tuh udah berapa bulan yang lalu, tapi kayak masih stuck di sini-sini doang gitu loh. Kayak masih belum bisa maju kemana-mana. Tapi udah tahu tujuannya yang mau dicapai apa. Cuma belum ada peluang gimana aku bisa masuk kayak gitu. Oke. Jadinya titik terendahku sekarang sih. Oke. Kalau itu pernah nggak sih lu Jen, kayak misalnya lu banding-bandingin sama temen lo yang misalnya lulusnya bareng sama lo, tapi sekarang dia misalnya lu sekarang masih freelance nih ya. Nah, sedangkan mereka yang udah dapat kerjaan tetap. Sometimes kan kita pasti ngerasa buat apa ya, kayak di saat ada orang lain bikin suatu movement, kita pasti kepikiran kok gua nggak sebaik Iya, itu ya. iya. Kayak gitu. Lu pernah nggak sih ngerasain itu? Banget. Pernah pasti. Pernah ya. And then Banget, Mal. apa yang lo lakuin? Tetap maju, tapi tetap dengan progres yang ada. Karena aku orangnya nggak mau terlalu, sekarang cara aku nanganin ya, nggak mau muluk-muluk kayak terpaku sama itu loh. Aduh, tapi mereka udah sejauh itu, sedangkan aku cuma bisa sampai sini dulu. Jadi aku cuma mikirnya ngeliatnya sampai ya udah besok aku bisa ngelakuin ini, ya udah itu dulu yang aku lakuin. Semampuku, sebisaku, dan namanya usaha pasti nanti bakal ada jalannya kok. Entah itu bakal dapatnya lebih cepat atau lebih lambat. Oke. Kalau dari Uma? Kalau misalkan dari gue ya, tentang bicara tadi yang lu bicarain tuh soal ini, Titik terendah lo. titik terendah ya. Yes. Titik terendah gue sebenarnya udah lewat. Oke. Udah lewat dalam artian gue nih udah jadi orang yang lebih tenang dari sebelumnya. Dulu gue pernah jadi orang yang kasarannya, lu tahu anak SMA yang baru lulus, Yes. masuk fase kuliah. Oke. Iya kan biasanya kan bandelnya SMA Iya. itu kan keluar Masih di ke kuliah. bawah, masih ke Ya bawah. ibarat King Kong dikandangin, pas keluar kandang ya. Nah, makin menjadi. Iya, dia jalan-jalan kemana-mana kan langsung tuh, ya kan. Oke. Nah, ibarat kata seperti itu ya, King Iya. Kong liarnya. Karena Karena kebiasaan di SMA yang gue cukup negatif, terbawa sampai kuliah, akhirnya semua yang gue kerjakan tuh hal-hal yang bersifat negatif dan gak progres buat diri gue. Cuma pada suatu saat ngelakuin itu tuh akhirnya jenuh sendiri, karena sadar kayak gue ini mau jadi apa, mau gimana. Dan gue itu disitulah- ngapain? Nah Gitu. itu maksudnya kayak gue kerja ini nggak ada yang bisa pantas gue banggain, karena sebelumnya gue pernah kuliah dan itu ya kalau dihitung-hitung satu semester gue masuk kuliah cuma 3 kali, Really? sisanya gue cuma nongkrong di koridor. Oke. Dan itu bener-bener hal yang kayak titik terendahnya karena perbuatan gue sendiri. Tapi gue nggak ngerti mulai dari mana kalau gue mau ngerubah ini. Yang akhirnya gue putuskan untuk merubah itu semua. Intinya adalah kemauan. Yes. Gue paham bahwa sebenarnya di dunia ini memang ada hal yang benar-benar nggak bisa. Tapi gue harus bedakan mana yang nggak bisa dan mana yang sebenarnya gue cuma nggak mau. Kita ini sebenarnya bisa, cuma kita nggak mau untuk ngelakuin sesuatu itu. Oke. Baik. Pasti di sini kita semua punya titik terendah ya dalam hidup yang itu, Punya. yang pasti bukan karena mentang-mentang kita udah umur seperempat abad, no. Tapi emang hidup bakalan ada up and down dan kita Iya. bakalan cari problem solving di Betul. situ, karena kita emang manusia, kita hidup untuk apa? Survive, kayak gitu kan ya. Nah, kalau dari kalian sendiri, menurut kalian CSL ini ada triggernya nggak sih? Maksudnya ada trigger yang membuat kalian akhirnya kalian overthinking, kalian ngerasa kok aku itu nggak worthy kayak gitu. Menurut kalian ada nggak? Kalau yang pertama ya dari gue itu berpikir KLC paling pertama ya. Hmm. Yang ngebuat kita bertengkar adalah pikiran kita sendiri. Bagi gue. Kenapa? Karena ketika kita memandang sesuatu terlalu jauh, kita memandang sesuatu ini padahal di depan kita nih ada hal yang bisa kita kerjakan dan kita mulai. Tapi karena kita terlalu memandang sesuatu terlalu jauh, kita mikirkan yang ke depan dan akhirnya yang di depan ini nggak kita kerjakan. Yes. Jadi KLC itu lebih kepada trigger pikiran kita. Sebenarnya kita bisa merubah apa yang sekarang ada di diri kita. Yes. Kalau konteksnya kita mau. Lagi-lagi bedakan nggak bisa dengan nggak mau. Kalau dari gue sih kayak gitu. Triggernya adalah intinya kita di pikiran, mindset. Memang di umur segini menurut gue yang sebisa mungkin ya jaga kesehatan mental kita. Yes. Terus usaha. Yakin pasti apa yang kita lakuin itu akan berbuah nanti. Barakallah. Kalau dari Jenny,
sampai nggak bisa ngomong. Sampai jadi nggak dia bisa ngomong, speechless ya. Kejawab semua. Maksudnya? Iya. Ya maaf. Terus ya benar sih, paling benar yang dibilangin Huma yang terakhir, jaga kesehatan mental. Karena itu PR banget sih kalau misalnya sampai diri sendiri itu udah kena di titik itu. Karena berat banget buat ngelawan. Jadinya kayak tiap kita mau maju tuh berhenti sendiri karena dihancurin sama diri sendiri. Yes. Karena kan namanya orang kalau misalnya ada gangguan mental kayak gitu, akhirnya masalahnya sama diri sendiri kan. Meskipun kita mikirnya karena ini tuh gara-gara aku ngeliat ini jadinya aku jadi ngedown, padahal itu ya pikiran diri sendiri. Betul. Iya sih. Yang bikin kita nggak mau maju ya diri sendiri. Jadi emang harus terus ngelawan diri sendiri sih kalau misalnya memang mau maju ke yang lebih baik. Oke. Mungkin quarter life crisis ini baru up itu emang di baru-baru ini ya. Betul. Tentang itu kan lebih ke psikologi kayak gitu kan ya. Nah, lu pernah nggak sih dengar kalau ternyata gen milenial atau gen milenial sama gen Z itu merupakan generasi yang paling lemah? Karena apa-apa kita itu selalu kayak overthinking, apapun permasalahan yang kayak belum terjadi kita bakalan kayak worry too much kayak gitulah. Menurut kalian setuju nggak kalau misalnya gen kita itu gen yang paling lemah, generasi yang paling gitu? Apa ya? Kalau aku sih ngeliatnya karena ini ya, karena dari media sosial, apalagi kalau misalnya di media sosial ya, aplikasi TikTok lah sekarang kan, maksudnya itu kan lagi Ya banyak platform media sosial kan ya. Itu tuh kan kayak misalnya banyak orang kayak misalnya ngasih tahu kalau misalnya kita lagi di fase kayak gini tuh berarti kita tuh lagi keserang kayak gini kayak gitu, dan akhirnya orang di generasi sekarang yang ngelihatnya itu serba instan, ngelihat itu tuh jadi kayak langsung pikir sendiri aja kayak oh iya ya kayaknya aku yang kayak gini deh. Akhirnya menstimulus diri sendiri, akhirnya jadi toksik juga ke diri sendiri gitu ya jatuhnya. Jadi kayak meyakinin apa yang dia lihat padahal bukan itu sebenarnya terjadi. Oke. Kalau dari Anda ini? Gua di posisi setuju dan tidak setuju. Dalam artian gue tengah-tengah aja. Oke. Kenapa? Karena setiap generasi itu berbeda. Percaya nggak bahwa saat kita lahir, generasi kita pun diremehkan sama generasi yang atas. Yes. Saat kita menjadi generasi atas, kita meremehkan generasi yang bawah. Kenapa? Karena ada sesuatu yang baru. Ada budaya yang baru, culture yang baru. Contohnya misalnya sekarang pembaruan tentang teknologi dan informasi. Jadinya kan banyak hal-hal baru yang menyebabkan mereka lahirlah hal-hal yang sifatnya KLC tadi yang dibilang sama Jenny. Yes. Jadi memang posisi gue stand aja. Maksudnya kalau ketika orang bilang setuju atau nggak setuju ya gue nggak dua-duanya. Setiap orang punya fasenya, punya zamannya masing-masing, dan nanti percayalah kalau manusia itu akan beradaptasi terus pada masanya. Bener sih, sebenarnya kalau ditanya aku juga setuju. Maksudnya antara setuju nggak setuju, semua pasti di semua generasi ada plus minusnya kayak gitu. Itu. Cuman mungkin yang harus aku highlight di generasi kita itu lebih ke kenapa akhirnya kita lebih lebih sering, bukan lebih sering ya, maksudnya lebih rentan untuk overthinking ataupun kena quarter life crisis karena kita dihadapkan dengan sesuatu yang banyak pilihan. Betul itu. Maksudnya kita sekarang dalam berkomunikasi kita nggak harus ketemu, kita banyak sosial media yang itu nggak cuma satu, banyak pilihan kayak gitu kan ya. Jadi yang bikin kita itu sometimes pengen belajar cara merespon itu teknologi itu kayak gitu loh, dengan cara itu yang mungkin ya orang-orang tua pasti atau generasi sebelumnya berpikir bahwasanya kita kok kamu gitu aja udah lembek sih kayak gitu kan, kamu gini aja udah lembek sih kayak gitu kan ya, pasti kan ya. Tapi kalau di lain itu pasti kita yakin lah kita pasti bisa survive ke depannya kayak gitu kan ya. Namun yang aku mau tanyain lagi nih, kalau ngomongin masalah hobi dari Jenny sendiri kan dari mungkin foto model hobi ya mungkin awalnya, terus dari mungkin ini Huma ini yang suka organisasi juga kan mungkin saja bisa jadi hobi, maksudnya bukan hobi ya, berawal dari hobi, maksudnya kamu suka diskusi atau apapun itu. Nah, ya mungkin kali ya. Lo pernah nggak sih ngerasain bosen sama hobi lo? Karena ada penelitian di mana kalau misalnya lo ngerasa udah bosen sama hobi lo, berarti lo lagi menghadapi quarter life crisis. Aku sejauh ini enggak pernah bosan. Aku benar-benar enjoy ngejalanin. Enjoy, let it flow ya. Pernah kalau bosan. Bosan kenapa? Bosan argumen, bosan berdebat? Bukan lah. Ya, organisasi debat dulu ya. Bukan gitu konsepnya. Terus gimana? Ya bosan itu ya pasti pernah lah. Maksudnya
gimana cara gue nanganin bosen. Akhirnya kasaran gini lah, gue tuh sebenarnya nggak punya hobi tetap. Oke. Gue nggak punya hobi. Kalau ditanya hobi lo apa, gue akan jawab bingung gue hobi gue apa. Semua hal gue kerjain. Oke. Oh gitu ya, misalnya gitu. Jadinya gue putuskan bahwa gue tuh aktivitas nggak boleh berpatok pada hobi. Kenapa? Menurut gue lebih baik gue mengerjakan sesuatu yang gue suka agar gue ngerasa bahwa itu nggak jadi beban. Akhirnya gue menangani bahwa gue emang nggak punya hobi secara spesifik ya. Tapi selama gue ngelakuin sesuatu gue anggap itu hobi dan gue nggak ngerasa beban, akhirnya gue selalu gue kerjakan jadi mudah gitu. Oke. Rasanya ringan gitu. Oke, rasanya ringan tapi lama-lama juga berat ya sometimes. Anggapnya doang ringan, tapi sebenarnya berat, Pak. Sebenarnya berat banget kayak gitu. Oke, mungkin ini the last question buat kalian. Mungkin apa sih boleh sharing ke teman-teman yang ada di rumah, how to kalian itu surviving quarter life crisis. Kayak misalnya gimana cara kalian itu nanggepin kalau emang kalian di posisi terendah kalian. Kalau misalnya tadi si Huma mungkin sudah pernah melewatinya, tapi juga tidak menutup kemungkinan Jenny juga punya sesuatu cara. Pasti kita punya cara dong buat defense hal itu. Yeah. Ya. Boleh di sharing mungkin kayak gitu. Jadi dulu nanti kalau gue babat habis lagi. Iya. Kalau dari aku yang tadi aku udah sebutin itu, yang pertama belajar berdamai sama diri sendiri dulu. Oke. Karena memang kuncinya di diri sendiri. Kalau misalnya memang mau maju melangkah yang lebih baik lagi, berdamai sama diri sendiri dulu. Terus yang kedua, kalau aku itu selalu ini sih punya target, kayak misal anggapannya kan kayak anggap itu jadi doa juga kali ya, kayak misal besok bisa beli sepatu baru gitu. Akhirnya tuh kepacu gitu loh, hari ini tuh bisa kerja apapun itu, mau dapatnya hasilnya gede atau kecil, penting halal ya. Iya, yang penting Itu- halal ya. Itu diambil aja Tapi semua. kalau pakai pay letter boleh? Oh, Boleh. bisa dinego. Bisa dinego. Oke, ada Kayak lagi? gitu. Aku dua hal itu sih. Jadi Dua yang hal. pertama berdamai sama diri sendiri, terus yang kedua punya target. Hmm. Jadi ada acuan gitu loh buat tetap maju ke depan. Oke. Silakan dibabat habis oleh Wah. gimana? Gak, gue mau klarifikasi dulu men. Kenapa? Tadi lo bilang gue udah ngelewatin. Gue gak Iya. semangat kalau udah ngelewatin. Selama umur gue belum di atas 30 gue belum ngelewatin. Oke. Fase gue tuh hanya up and down aja. Yes. Ya kayak yes, gitu aja. yes. Yang pertama ya. Ya, yang pertama. Boleh. Ayo apa? Iya, boleh. Yang pertama tuh nggak ada yang namanya orang bener-bener bisa jalan mulus. Oke. Kan kalau sharing ya. Mungkin dulu saat gue di fase orang-orang yang bener-bener down, gue ngabisin waktu gue dengan baca buku yang bersifat apa sih self improve self gitulah, pokoknya tentang pengembangan diri. Itu ada beberapa buku yang kayak lo bilang tuh berdamai dengan diri sendiri, dan itu tulisan orang buku itu ada beneran. Jadi kalau bagi gue yang paling penting tuh pertama ya sawang sinawang itu penting dalam hidup. Itu kan dalam banget tuh, katanya sebenarnya sederhana tapi dalam. Lo ngeliat orang nih kayak anjing dia gajinya gede banget gitu, lebih enak gitu, hidupnya enak. Dia lahir sebagai orang ganteng, dia lahir sebagai orang kaya. Tapi ada juga orang di bawah kita. Nah, gimana kita bisa mandang itu sebagai rasa syukur? Itu yang pertama kalau dari gue. Jadi biar kita hidup nggak selalu jadikan beban pikiran bahwa kita nih nggak bisa kayak orang lain. Bukan. Tapi hidup ini tentang diri lu sendiri. Jadi kalau mau berkembang, tindakan dari awal lu sendiri. Kedua, gue percaya pola pikirnya tentang filsafat Stoa. Pernah denger nggak? Oh, belum sih. Jadi bagaimana lu percaya bahwa kehidupan manusia itu satu sama rantainya itu sama-sama berhubungan. Dalam artian gini, kehidupan apa yang gue kerjakan sekarang itu bisa gue rubah, tapi ada yang nggak bisa gue rubah. Contoh ya, gue ngelamar kerja, gue udah belajar sepintar mungkin, gue udah belajar sebaik mungkin. Pas gue ngelamar gue ditolak karena ada orang dalam atau karena hal sesuatu. Kenapa jawabannya? Karena ada sesuatu yang nggak bisa gue kendalikan walaupun gue udah usaha, dan itu dibatasi oleh kebebasan dan hak orang lain. Jadi yang gue bisa lakukan hanya sebatas usaha. Ketika usaha gue gagal, ya gue tinggal usaha lagi di tempat yang lain. Terus-terusan gue coba itu secara konsisten, sehingga gue percaya bahwa tindakan apapun yang kita lakukan, ya itu emang atas dasar diri kita sendiri yang penting. Jadi kalau lu di tahap KLC, lu di tahap kayak lu merasa apa kayak gundah, ya jangan terlalu banyak difikirkan, tapi kerjakan. Terkadang hidup itu sebenarnya simple, tapi pikiran manusia yang ngebuat itu menjadi rumit. Oke. Gitu. Oke, kita udah ngomongin banyak masalah KLC ya hari ini ya. Mungkin yang bisa gue tangkep keseluruhan bisa gue rangkum, Boleh. yang penting itu dari apa ya, bagaimana cara kita manage diri kita sendiri dulu, bagaimana cara kita buat bisa improvement kita sendiri, kita bisa memanage sebaik mungkin, gimana cara apa ya memanage pola pikir kita kayak gitu kan, untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Betul. Seperti itu kan ya.
Oke, ada tambahan nggak ada? Sanggahan? Enggak Teman-teman ada. Ormawa, musyawirin, musyawirot? Saya Tidak ada? mahasiswa biasa, Pak. Oh, mahasiswa biasa. Kebetulan kecebur di organisasi gitu Oke, kan. karena ini kayaknya udah tegang kepleset. banget ya. Ini udah tegang banget. Jadi, ini sebelum kita closing bakalan ada satu game lagi. Wah. Kita bakalan ada satu game buat Zuma dan juga Jenny. Jadi, aku bakalan minta tolong buat teman-teman boleh diambil satu slayernya ini, boleh diambil satu-satu. Jadi suka warna hitam. Tahu kayaknya. Wah. Tahu banget loh teman-teman ini ya suka warna hitam. Boleh loh. Kok udah tahu perintahnya di-spill sama siapa ini? Saya belum Saya nyuruh tahu, buat nutup bisa mata ini. Fungsinya apa lagi kalau misalnya begini? Coba. Kalau tutup mulut Kan nggak mungkin di lengan dong. bisa di mulut. Iya ya. Oh. Tapi Tapi kayaknya nggak. dengan Iya. lipatan seperti ini emang buat nutup mata sih. harusnya. Iya, oke sekarang boleh buat jangan dulu deh. Jadi gini ya, aku jelasin gamesnya dulu ya. Oke, boleh. Jadi untuk games kali ini kalian kita suruh untuk menebak makanan apa. Ya, sebutkan nama makanannya. Jadi kalian nanti bakalan aku kasih tester makanan. Kalian bakalan makan makanan itu. Terus bakalan jangan dijawab dulu. Aku countdown 3 2 1 kalian jawab barengan nama makanan. itu Oh, barengan jawabnya. Oke. ya. Oke, baik. Sudah Sekarang paham? Boleh nggak? Ini Boleh, ini boleh. deh. Ya, boleh. Boleh ditutup. Oke, sekarang boleh dipakai. Baik, Gak boleh ngintip ya. dilihat. Yang kencang. Iya. Yang kencang. Oke, baik. Kencang banget ini udah posesif ini. Posesif banget ya. Ini gelap nih. Kayak masa depannya belum kelihatan. Waduh. Oke, boleh tim kru minta dong ini tester makanannya boleh ya. Loh kok bisa noleh ke sono? Kok tahu krunya di sono? Kelihatan anjir. Enggak, karena Anda manggilnya ke arah sana, Pak. Jadi saya nggak gitu. kesana dong. Oke, kita mulai dari mana dulu ya? Cap, cip, cup, kembang, kuncup. Oke. Jadi aku mulai dari makanan yang pertama. Ini ya teman-teman ya, boleh dilihat. Semoga nggak macem-macem ya Allah. Apaannya? Hati-hati ya. Belum, Mbak, belum. Tangannya ngapain ke sono? Semangat banget ya. Semangatnya bagus loh Semangat ini. banget ya. Oke, sekarang mulai dari Huma dulu bisa diambil satu. Sebelah mana, Pak? Ini nggak? Ini. Oh. Nah, diambil dulu. Diambil nih. Iya, diambil. Nah, sekarang ayo diambil. Di sini temen. Nah, di dalam mangkoknya. Waduh, apa ini? Apa? Nah, Ini apa? ayo. Ayo. Jijik. Ini makanan serius. Kita tidak akan meracuni teman-teman. Ini bisa dirasain nggak sih? Bisa. Nggak bisa. Oke, boleh sekarang dimakan. Oke ya. Duh, lupa namanya nih gue. Diam. Oke, dirasakan dulu. Oke, sudah. Masih makan nih. Sudah ya. Oke. Bentar. Makanya. Apa? Masalahnya jadi. Ayo lembek. Lemper manis. Nggak ada lemper manis. Lemper manis, teman-teman. Ini bukan diskusi, teman-teman. Ini individu, teman-teman. Ayo. lomba Oke lagi ya. nih. Kita countdown ya. Ayo langsung bareng-bareng jawabnya. 3 2 1. Martabak. Jenang. Apaan lu bilang apa tadi? Martabak. Apa? Martabak. Abis gue bingung. Martabak pecenongan rasanya kayak gini. Gue bingung Pak jawabnya apa sumpah. Jenang. Apa? Jenang. Jenang. Gimana? Tetot. Enggak Salah. nih gue lupa doang namanya sebenarnya. Makanya gue ngasal. Jadi ini namanya wajik, teman-teman. Iya, tahu. Enggak, di daerah gua bentuknya bukan namanya wajik. Apa sih? Di daerah gue namanya bukan wajik nih. Apa? Nggak tahu gue lupa. Nggak tahu. Ini boleh Ya buka udah, mata nggak berarti salah ya ini ya tim kru ya. Ini boleh buka mata. Belum lah, masih ada lagi. Oke. Next. Diambil. Mana deh? Ini. Kayak sukarelawan anjir gua. Kayak gini. Sini. Oh, udah tahu ini gue. Makan dulu. Sekali pegang udah tahu gue. Lo pegang doang. Kalau mau makan nggak apa-apa, makan aja. Gue punya indera ke-8. Ih, takut teman-teman. Takut. Ini sekali pegang udah ketahuan sih ini. Ini 100% gue pede nih jawaban gue. Pede. Pede gue ini. Pede yang satu masih nikmatin tuh. Oh, udah ini boleh dimakan? Boleh. Oh, tadi gak dimakin. Makin pede gue. Pede banget gue ini. Pede Oke. banget.
Oke ya. Pede banget gue. Ayo. Jenny, Ini apa? ini apa? Kok jadi nyeploknya gitu sih? Ya, Iya. aku tuh nyepret tuh, ayo. Ini cluenya apa ya? Gak usah dikasih Nggak clue deh. usah, gue udah Nggak tahu usah nih, ya. gue menang ini. Oke, kita countdown. 3, 2, 1. Telepon. Iya, dia tahu. Isi Jenny sok aja, dia bilang nggak tahu. Emang tipikal dia mau modusin ini. Pura-pura nggak tahu ya. Pura-pura nggak tahu. Soalnya Enggak, cewek emang kayak gitu, suka pura-pura nggak Kenapa? tahu, coy. Kenapa Jen? Kenapa Jen? soalnya ada yang nyeprot Ada yang nyemprot apa tuh ya nyemprot teman-teman? gula. Nyemprot di dalam ya. Gulanya. Dalam mulut. Oke, next masih ada lagi di sebelah sini bang. Oh, iya. Kembali menjadi sukarelawan. Oke baik. Ah, pede gue nih udah ketahuan ini. Ayo sini. Ini. Ih, Ih. Ayo, diambil. Oke, kalau aku potongin, aku bantu potongin. Gue pede bener nih. Ini. Sumpah. Udah. oh Jen gak usah acting, kalau tahu Jen. tahu kok. Dia di Yang tadi soalnya aneh kecil. Kalau Aneh di kecil. Itu gede soalnya. Oke. Udah ya tahu semua? Iya. Countdown 3, 2, 1. Lapis. iya baru mau ngomong, dikira nyobain makan. Iya, kue lapis ini. Iya, nah, toh. Gue kan countdown. Kan Ngomong nggak dulu ada dong. countdown makan. Kue lapis ini, kue lapis. Kue lapis. Gimana? Sah ini, Huma? Sah? Oke, 2 sama. Masih ada makanan yang lain, teman-teman. ya. Agak Jauh jauh udah ya. kelihatan loh tuh berlapis-lapis tuh. Kamu mau dimakan atau enggak? Enggak. Ini taruh mana nih? Taruh sini. Udah diminyak-minyak lagi. Enggak apa-apa deh. Udah deh, taruh sini aja deh. Gue bingung juga mau ditaruh di mana. Bentar belum. Iya. Tangannya udah mau pegang-pegang aja. Dia semangat banget ya. Ini semangat loh dia dari tadi loh. Makan soalnya. Oke, the next. Sini. Tangan gue dipegangin terus ini. Oke. Wah, ini Udah pede belum? enggak, gue tahu tapi gue lupa namanya nih. Nah, Gue lupa Ayo. namanya nih. Gue tahu nih kalau ini boleh dimakan nih. Oh, iya. ayo. Apa nih namanya ya? Apa namanya? Ayo hitung. Oke. Enggak, lu kan harus punya. Ayo. Mana ada orang punya nemu jawaban? Ayo. Udah ya. Enggak, gue cuma lupa namanya, coy. Bentar gue mikir. Ayo. Ini nama TikTok. daerah gue ya, nama daerah gue ya, semoga bener. Oke. 3, 2, 1. Nagasari. Gimana yang benar? Nagasari bener sih. Oke, yang benar Nagasari. Kue apa? Nagasari. Gue bilang kue pisang doang. Kue pisang, bener sih, tapi isinya kan Ada pisang. pisang. Tapi kalau ini enak, coy, sumpah. Enak. Habisin aja. Mam. Mama, Iya, ini dia bisa. ini maksudnya punya aku. Mana? Nggak mau pisangnya. Gue enggak bisa. Ntar lihat, taruh sini, ntar bisa dimakan lagi coy. ntar. Oh, ntar kan, ntar. Iya, ntar masih ada. Ini yang terakhir ini. gua taruh yang mana? terakhir. Ini. Maaf ya, Ma. Nah, udah. Soalnya gue dibuat lap, coy. Ntar dimakan loh ya. Ini. Oke, ini yang terakhir. Wah, masih ada. Masih ini terakhir ya, teman-teman. Boleh dipegang. Ini. Nah, Aduh, ini apa nih? Gue nggak bisa tahu. diambil. Nah, ini robek, cuy. Oh. Nah, Ini apaan ya? jauh loh ya, Kak. Agak nyebrang loh. Ini boleh dimakan nih. Boleh. Namanya apa sih? Iya udah. Gue lupa anjir. Aduh, ini enggak asli. Putus salah. Cenil. Bukan, masih berusaha loh dia loh. Semangat loh dia itu Dia dari tahu. tadi ya. Itu namanya dadar gulung, Oh. teman-teman. Pakai kelapa ya? Iya, dadar gulung. Oke, Pak. jadi Bener, poin kayak terakhirnya roller berapa? gitu. Bro? Oke, Jenny dapat 3 poin dan Numa dapat 2 poin. Oke, boleh dibuka sekarang penutup makanannya. Penutup makanannya. Matanya. Aduh, sampai berakhir. Oke, nah ini makanan tadi yang kalian makan nih, teman-teman. Ini namanya wajik. Oh, Ini wajik. Ini tuh kayak jenang ya, bukan? Mana dadar gulung? Mungkin memper tapi namanya wajik. Enggak, dadar gulung cuma mana? kebagi 2 nggak sih? Dadar gulungnya Oh, kan gua udah lu habisin. Anjir. Ini yang butuh lu habisin nih. Kalau ini namanya klepon. Kalau ini gue suka. Tuh kan Nah, kecil-kecil, kalau di ini Bali nggak segitu. sebentar, Pak. Dadar gulung Agak itu- gede ya. Dadar Iya, gulung itu iya. sebenarnya makanan kesukaan gue juga dulu waktu kecil. Cuma gue lupa namanya. Lupa namanya. Udah 10 tahun lebih gue Tapi nggak berjumpa. sama Tapi dadar ingat gulung. rasanya ya. Alasan. Ingat rasanya. Lupa namanya, ingat rasanya.
Oke, thank you buat Uma dan juga Jenny yang udah main-main ke Tol Kepeti. Jangan itu ya, jangan nyesel ya main ke sini ya. Siap. Siap? Siap? Tentara khusus hitam? Siap, salah. Siap, salah. Oke, baik. Dan pastinya tak terasa kita udah berada di penghujung acara. Pastinya terima kasih buat sponsor kita yang luar biasa pada hari ini. Terima kasih buat Kamera Malang. Terima kasih juga kepada Wat Eva. Dan waktunya saya Bagus Andy pamit undur diri and see you in the next episode. Bye.